panas banget lagi. Pada zaman dahulu kala di sebuah desa yang asri, hiduplah sepasang orang tua dan seorang anak perempuannya. Dan perempuan itu bernama Bawang Putih. Meskipun dia tidak memiliki paras yang cantik, namun Bawang Putih memiliki hati dan sikap yang sangat baik. Bawang Putih lahir dari keluarga yang bahagia. Ayahnya adalah seorang saudagar yang kaya raya. Namun ibu Bawang Putih sangat keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun sangat berduka, begitu pula ayahnya. Ayah, mengapa ibu pergi meninggalkan kita begitu cepat? Nak, ini memang sudah takdirnya. Kamu harus sabar ya. Tapi kenapa sangat cepat ya? Sekarang aku sama siapa? Kalau sudah tidak ada ibu ya. Sudahlah anakku. Yang sudah, biarlah menjadi sudah. Sekarang, kamu masih mempunyai ayah yang akan selalu menjaga kamu. Seorang janda dengan anak gadisnya bernama Bawang Merah. Sejak ibu Bawang Putih meninggal dunia, ibu Bawang Merah pun sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan hingga membantu Bawang Putih membereskan rumahnya. Bahkan, seringkali ia datang hanya untuk menemani Bawang Putih dan ayahnya untuk mengobrol. Permisi, Bawang Putih. Iya, sebentar Bu. Ini ibu ada sedikit makanan untuk kamu dan ayahmu ya. Waduh, kok repot-repot Bu? Makasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Jangan sungkan ibu kalau butuh bantuan ya. Oh, ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Bu, maaf, saya dan Bawang Putih jadi merepotkan. Kalau gitu, saya titip salam ya Bu untuk Bawang Merah di rumah. Nggak apa-apa mas, tidak perlu sungkan. Nanti saya sampaikan salamnya untuk Bawang Merah. Saya izin pamit dulu ya. Oh, iya, hati-hati ya Bu. Karena merasa Bawang Putih butuh peran seorang ibu, sang ayah pun berpikir bahwa mungkin lebih baik jika ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Kak, Bawang Putih, bisakah kamu kesini sebentar? Ada yang ingin dibicarakan. Iya, ada apa Ayah? Bawang Putih, sepertinya kamu sudah jadi peran seorang ibu. Ayah hanya khawatir jika nanti ayah telah tiada, siapa yang akan merawat kamu? Bagaimana jika ayah menikah dengan ibu Bawang Merah? Apakah kamu setuju? Aku sudah begitu percaya dengan Ayah. Aku cuma akan mematuhinya saja. Lagi pula, ibu Bawang Merah juga sangat baik padaku.
Baiklah, jika kamu setuju, ayah akan memperlihatkan niat baik ayah pada ibu bawang merah. Karena persetujuan dari sang anak, ayah bawang putih pun mendatangi ibu bawang merah dan menyatakan maksud untuk melamarnya. Akhirnya, mereka pun menikah. Ibu bawang merah dan sang anak tinggal satu atap dengan bawang putih dan sang ayah. Di awal pernikahan tersebut, ibu bawang merah tampak selalu baik hati kepada bawang putih, meskipun terlihat baik-baik saja. Hingga pada suatu hari sang ayah harus berpergian keluar kota dan pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari. Bu, bawang putih, bawang merah, ayah izin pamit ya. Jaga diri kalian baik-baik. Ibu, ayah titip anak-anak ya bu. Bawang putih, bawang merah, tolong jagain ibu kalian ya. Iya mas, anak-anak pasti aman. Mas, hati-hati ya. Hati-hati ya, ya. Kehidupan bawang putih pun sontak berubah, seolah bertolak belakang. Ada mayatnya nggak? Koper ada mayatnya. Ibu tiri dan bawang merah selalu. Hei bawang putih, kerjamu itu jangan cuma bermalas-malasan saja. Sana beres-beres rumah. Hei Putih, jangan lupa juga ya cuciin bajuku. Sekalian beresin juga barang-barangku. Baik ya, akan Putih kerjakan. Pada suatu hari, sang ayah pun mengalami sakit keras hingga akhirnya meninggal dunia. Bawang putih pun menjadi seorang yatim piatu. Semenjak sang ayah sudah tiada, sang ibu tiri dan bawang merah semakin bertindak keterlaluan terhadap bawang putih. Bawang putih, ingat ya, kamu setiap hari harus bangun pagi-pagi. Jangan lupa untuk menyiapkan makanan, beres-beres rumah, dan mencuci pakaian kotor. Paham kan? Baik Ibu, Putih paham. Putih akan segera melakukannya. Meskipun selalu diperlakukan seenaknya, bawang putih tidak pernah membenci ibu dan saudara tirinya. Dia selalu bersikap baik dan mematuhi segala perintah mereka. Hingga suatu hari bawang putih menghadapi masalah yang besar karena menghanyutkan salah satu baju milik sang ibu ketika sedang mencuci pakaian di pinggir sawah. Sungai. Ya, hanyut. Duh, bagaimana ini? Baju Ibu hanyut. Pasti Ibu akan memarahiku. Bawang putih pun menyusuri setiap sisi sawah untuk menemukan keberadaan baju ibu tirinya. Kreatif Dia lah. sangat takut jika ia tidak menemukannya, ibu tirinya pasti akan celaka. Namun, bawang putih pun tidak berhasil menemukan baju sang ibu. Dengan putus asa, ia pun kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibu tirinya. Saja kamu. Lihat, sudah jam berapa ini? Bu, maafkan Putih. Karena baju Ibu hanyut, terbawa arus sungai. Ketika Putih sedang mencucinya. Apa? Dasar ceroboh. Ibu tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mencari baju itu dan jangan berani pulang rumah kalau Mana kamu sih ada belum menemukannya. Mengerti? Yang tadi juga kayak gini, Apalagi iPhone tadi mah. nggak bisa divideoin ya?
panas lu. Bawang putih pun terpaksa menuruti perintah ibu tirinya. Nah, sabut kalau udah lagi soalnya kasihan kalian. Matahari pun mulai meninggi. Namun, bawang putih tak kunjung menemukan baju milik sang ibu. Dia pun memasang matanya dengan teliti. Diperiksanya setiap juluran akar pohon yang menjorok ke sana dan berharap menemukan baju milik sang ibu. Namun, pencarian bawang putih pun belum berhasil. Setelah matahari mulai terbenam, ia melihat seseorang yang hendak pergi ke pasar. Permisi, Bi. Iya, Nak. Ada yang bisa Bibi bantu? Saya mau bertanya, Bi. Apakah Bibi melihat ada baju berwarna merah yang hanya lewat sini? Semesta mendukung. Baju saya terbawa arus sungai. Saya harus segera menemukannya dan membawa pulang. Oh, baju yang berwarna merah itu ya, Nak? Tapi Bibi ada lihat. Coba kamu telusuri sungai ini hendak menemukan sebuah gubuk. Di sana ada seorang nenek. Pasti baju yang kamu cari sudah sampai di ujung sungai, tepat di mana gubuk ini itu berdiri. Mungkin sang nenek ada menemukan baju yang kamu cari. Baiklah, Bi. Saya akan ke sana. Terima kasih ya. Hari pun sudah mulai Bawang putih pun sudah mulai merasa putus asa karena hingga akhirnya ia melihat cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di dekat tepian ujung sungai. Bawang putih pun segera menghampiri gubuk tersebut dan mengetuknya. Permisi. Iya, Nak. Siapa kamu? Saya Bawang Putih, Nek. Saya datang kemari ingin menanyakan kepada Nenek. Apakah Nenek melihat baju ibu saya yang hanyut dekat sungai ini? Oh, maksudmu baju berwarna merah ya, Nak? Iya, tadi Nenek melihat baju itu tersangkut di depan rumah Nenek. Padahal aku sangat menyukai baju itu. Tapi, baiklah, aku akan mengembalikannya kepadamu dengan syarat kamu harus menemaniku di sini selama beberapa hari. Sudah lama aku tidak ngobrol dengan siapapun dan butuh ditemani. Bagaimana, Nak? Baiklah, Nek. Putih akan menemani Nenek selama beberapa hari di sini. Asalkan Nenek tidak bosan saja dengan Putih. Akhirnya Bawang Putih pun tinggal bersama dengan nenek itu selama seminggu lamanya. Setiap hari, Bawang Putih selalu membantu berbagai pekerjaan rumah nenek. Tentu saja, si nenek merasa senang dengan perbuatannya. Hingga akhirnya, sudah genap seminggu. Nenek pun memanggil Bawang Putih. Ini sudah genap seminggu kamu tinggal di sini. Aku merasa sangat senang karena kamu sangat baik hati dan berbakti kepada orang tua. Untuk itu, sesuai dengan janjiku, kau boleh membawa kembali baju ini pulang ke rumahmu. Kamu juga boleh memilih salah satu dari labu kuning ini sebagai hadiah, Nak. Aduh, tidak usah repot-repot, Nek. Ayolah, Bawang Putih, tidak apa-apa, ambil saja. Ya sudah, Nek. Putih memilih yang kecil saja. Mengapa kamu memilih buah yang kecil, Nak? Ada apa-apa, Nek? Putih hanya takut tidak kuat untuk membawa labu yang besar. Bawang Putih pun pulang ke rumah sambil membawa baju dan buah labu kuning. Sampai di rumah, Bawang Putih langsung menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Ibu, maaf. Putih baru kembali. Putih baru saja menemukan baju ibu. Ini bajunya. Perlu seminggu untuk mendapatkan baju ini.
yang benar saja. Dasar gak berguna. Kita jadi kesusahan gara-gara pada kamu. Maafkan Putih, Ibu. Merah. Gembel, apa itu yang kamu bawa? Iya, apa itu yang kau bawa? Emang labu, Bu. Tadi diberikan oleh nenek yang berhasil menemukan baju ini. Sini, berikan labunya. Merah, jangan. Labu itu pun jatuh terbanting oleh Bawang Merah, hingga akhirnya terbelah dua. Bawang Merah dan sang ibu pun langsung berteriak kegirangan karena melihat isi dari buah labu tersebut. Bu, lihat Bu, ini emas Bu. Wah, kita bisa kaya raya dengan ini. Gembel, kamu dapat dari mana labu berisi emas ini? Iya, dari mana kau mendapatkan buah ajaib ini? Putih mendapatkan buah labu ini Dari mana Putih? Jawab. ketika Putih mencari baju ini yang hanya terbawa arus sungai. Hari sudah gelap, sehingga Putih harus menginap di sebuah rumah milik seorang nenek yang berada di pinggir sungai. Putih pun diminta oleh nenek itu untuk menemaninya selama seminggu. Setelah itu, ketika Putih ingin pamit pulang, Putih dengan labu ini. Tadi mati sendiri. Setelah mendengar cerita Bawang Putih, Bawang Merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama agar mendapatkan hadiah Karena seperti dirinya belum turun tuh dianya. Bawang Merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak sialan itu. Baik Bu. Kalau begitu, besok pagi kamu harus pergi ke sungai. Baiklah Bu. Ia ke sungai dengan sengaja. Ia menyusuri sungai hingga akhirnya ia tiba di gubuk nenek yang diceritakan oleh Bawang Putih. Nek, apakah nenek melihat bajuku berwarna merah yang hanyut di sungai ini? Nenek tahu, tapi kamu harus menginap di sini selama seminggu kalau ingin nenek mengembalikannya. Baiklah Nek, akan kutemani nenek selama seminggu. Selama seminggu, Bawang Merah menginap di rumah sang nenek hanya dengan bermalas-malasan. Jikalaupun ada yang ia kerjakan, pasti berujung dengan hasil yang tidak bagus karena dikerjakan secara asal-asalan. Akhirnya setelah seminggu lamanya, sang nenek pun memperbolehkan Bawang Merah untuk pulang. Bukankah seharusnya nenek memberiku labu sebagai hadiah karena telah menemani selama seminggu? Ya, sudah, silakan kamu memilih salah satu dari labu ini. Sampainya di rumah, Bawang Merah segera menemui ibu. Labu yang dibawanya. Karena takut Bawang Putih meminta bagian, mereka pun menyuruh Bawang Putih untuk pergi ke sungai selagi mereka membuka labu tersebut. Sana pergi ke sungai, cuci baju-baju yang kotor. Baik, Bu. Akhirnya si gembel itu sudah pergi. Sekarang kita bisa kaya raya berkat labu ini. Ayo Merah, cepat buka labu itu sekarang. Baik Bu. Apa-apaan ini? Tolong aku Bu. Setelah mereka membuka labu tersebut, ternyata dua labu tersebut tidak menyimpan emas. Namun, puluhan ular berbisa. Binatang tersebut pun langsung menyerang Bawang Merah dan ibunya, hingga akhirnya keduanya pun tewas.